Halo everyone, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang soal OSN, silakan disimak, yaitu soal nomor 1, diketahui I pangkat 2 itu hasilnya sama dengan OL dan I pangkat 3 sama dengan MTK. Jika satu huruf mewakili satu digit angka yang berbeda, maka huruf M mewakili digit berapa gitu ya. Nih maksudnya di sini bilangan apa yang dikalikan bilangan yang sama itu menghasilkan dua digit yang berbeda ya. O dengan R itu berbeda ya. Selanjutnya begitu juga bilangan yang sama, ini sama-sama I ya, maka angkanya harus sama ya. Dipangkatkan 3 menghasilkan 3 digit yang berbeda. Kita misalkan dari digit 1 boleh ya. Kalau digit 1 pangkat 2, digit menghasilkan digitnya 1 ya. Sementara ini syaratnya digitnya 2 everyone. Atau hasilnya minimal puluhan ya. Sedangkan untuk digit 3 ini ratusan ya everyone. Ini bukan kali ya, tapi terdiri dari 3 digit yang berbeda. Coba dari 2 pangkat 2 ternyata 4 masih dalam satuan ya. 3 pangkat 2 9 masih satuan. 4 pangkat 2 16, sedangkan 4 pangkat 3 masih puluhan ya. Bagaimana dengan 5? Kita coba yang 5, ternyata 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25 ya everyone. Selanjutnya ada 5 pangkat 3. Bagaimana 5 pangkat 3? Hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5, 3 sampai 3 kali ya, 125. Ternyata digit L dan K ini 5 ya, dia berada di belakang ya sama ya, syaratnya tadi berbeda. Maka bukan itu jawabannya, kita coba yang 6. 6 pangkat 2 hasilnya 6 kali 6 ya, boleh ya ditulis seperti itu. Ternyata hasilnya 36, begitu juga 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 kali ya everyone. Itu berapa hasilnya? 216 ya, ternyata digit yang terakhir 6 ini dengan 6 ini sama ya. Tidak memenuhi, maka jawabannya bukan 6 ya everyone. Oke, Bapak lanjutkan angka yang ke-7. Bagaimana I-nya 7? 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 hasilnya 49. Bagaimana dengan sini? 7 kita pangkatkan 2 ya everyone. Hasilnya pangkat 3 ya kalau posisi yang di sini. Kita pangkat 3. Itu hasilnya 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343 ya. Kita lanjutkan untuk 8. Untuk 7 tidak memenuhi karena ada 3 sebanyak 2 kali, artinya M dengan K itu sama 3, tidak memenuhi persyaratannya. Bagaimana dengan 8? 8 pangkat 2 atau 8 kali 8 64, begitu juga sini ya, 8 kali 8 kali 8 hasilnya 512. Ternyata untuk 8 memenuhi. Bagaimana dengan 9-nya? 8 memenuhi ya, karena O-nya 6, L-nya 4, M-nya 5, T-nya 1, K-nya, K yang di sini 2. Jadi yang ditanya M-nya adalah 5 ternyata ya everyone. Karena M menyatakan ratusan, maka M-nya adalah 5. Bagaimana untuk dengan 9? 9 kali 9 hasilnya sama dengan 81. Bagaimana 9 pangkat 3? 9 kali 9 kali 9 sebanyak 3 kali ya everyone. Hasilnya 729. Ya, kita lihat apakah digit 8 itu L itu adalah 1 ya. M itu adalah
7, T itu adalah 2, K itu ada 9. Maka M mewakili digit 5 atau 7 ya everyone. Jika pilihannya tidak ada 5, maka jawabannya adalah 7. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Ya, kalau tadi lanjutan 10 pangkat 2, artinya 10 kali 10, 100 ya. Terdiri dari ratusan, sementara tadi puluhan ya. Nah, ternyata kita coba sampai 9 saja. Oke. Kita lanjut soal nomor 2, garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 dicerminkan terhadap sumbu X ini ya, kemudian diputar dengan R 0,90 derajat bersama bayangannya adalah, ya ini jangan bingung ya, bisa saja nanti soal yang ini Bapak pindah ke sini jadi Y dikurang 3, misalnya seperti itu ya, jangan bingung ya. Bisa saja nanti soalnya keluarnya yang itu. Misalnya suatu titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, itu bayangan yang dihasil adalah X min Y ya everyone. Kita kemudian dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Ini ya, ingat ya, dicerminkan terhadap sumbu E, contohnya 1, ini titiknya ada 1, 2 ya. Ini sumbu E-nya misalnya 1, ini 2. Maka kalau bayangan sumbu E terhadap sumbu X ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi 1 min 2 jawabannya. Namun dia diputarkan lagi terhadap rotasi 0,90 derajat. Ya, berdasarkan rumus ya dirotasikan, dilanjutkan rotasi 0,90 derajat. Ya. Itu akan menghasilkan bayangan, bentar. Bayangannya ya, misalnya titik ya, misalkan titiknya tadi XY ya, XY. Dirotasikan ini dengan 90 derajat ya. Ya, jika dia rotasikan 90 derajat ya, kalau dia 180 derajat berbeda lagi ya everyone. Maka akan menghasilkan bayangannya adalah min Y, X ya. Berarti posisinya misalnya 1, 2, maka bayangannya min 2,1 ya. Posisi Y-nya di depan. Namun, bayangan pertamanya X min Y ya everyone. X min Y, ini bayangan pertama. Ini bayangan pertamanya X min Y ya. Bagaimana kalau ini diganti X min Y? Nah, X min Y, maka ini ada min, maka kalau kamu min juga ya min. Ya, seperti inilah everyone. Jadi min ketemu min hasilnya positif, jadi bayangannya Y X ya. Tak ada min. Ya, bayangan biasa bayangan pertama, maka bayangan pertama itu X aksen ditulis ya. Namun karena dia bayangan kedua, ini aksennya 2 kali yang ini ya, tanda kutip maksudnya. Ada itu bacanya aksen bayangan 2 kali, di mana sumbu X-nya itu bayangannya adalah posisinya sama dengan Y ya. Begitu juga bayangan yang kedua ini, itu Y aksennya 2 kali itu sama dengan X. Dan Y aksen 2 kali sama dengan X. Artinya X itu sama dengan
Y aksen 2 kali ya, turun. Begitu juga ini ya, karena persamaannya tadi ini ya everyone. Nah ini, maka substitusikan ini. Ininya diganti ya everyone. Ini Y itu adalah ini Y-nya diganti nih dengan aksen 2 kali. Ini diganti dengan apa? Ini X ya. Ganti Y aksen 2 kali. Nah, ini diganti dengan X aksen 2 kali. Maka bayangannya ini, jadi kesimpulannya X sama dengan 2Y tambah 3. Jadi X sama dengan 2Y tambah 3 ya. Jadi persamaan bayangannya itu tak perlu tulis aksen lagi. Jadi bayangannya ini X sama dengan 2Y ditambah 3 ya everyone. Kalau tak ada jawaban atau ditulis jawabannya ya X-nya, Y-nya dipindah ke kanan ya. 2Y positif ya. Positif dipindah jadi negatif. 2Y min 2Y sama dengan 3 dikurang X ya. Karena X ini positif pindah ke kanan jadi negatif. Kalau masih juga tidak ada jawaban, misalnya X-nya dipindah ke kanan, maka 0 sama dengan 2Y dikurang X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ya, 0-nya boleh di sebelah kiri atau sebelah kanan seperti ini. Atau boleh ini dulu ya, tulis X-nya dulu. Atau ditulis min X ditambah 2Y misalnya kalau masih tidak ada jawaban. Ya. Ditambah 3 ya. Sama dengan 0. Ya, dilihat lagi. Kalau masih tak ada jawaban, ya ini. Sebelah ini, kanan ini dipindah ke kiri semua. Jadi, boleh saja jawabannya X dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0 ya everyone. Ada banyak kemungkinan ya. Cuma pindah ruas saja ya. Itu tidak perlu dibingungkan ya. Kalau kurang dipindah jadi tambah, tambah dipindah jadi kurang. Begitu juga kali ya. Kita pindah ruas saja biar cepat ya everyone. Oke, silakan disimak soal selanjutnya. Bayangan Y sama dengan 2X tambah 2 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka itu Y itu YX ya. Nah, misalnya titik X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, posisinya dibalikkan aja. Menghasilkan bayangan ya posisinya dibalikannya. Ini X-nya ini 1, 2, jadi 2, 1 ya. YX itu. Jadi Y menghasilkan bayangan berapa? Y aksen ya. Bentar ya Bapak ketik. Y aksen koma bentar ya. Ini bayangannya ini ya. Ini maksud Bapak adalah ya aksen itu adalah turunan pertama ya. Maka tinggal kalian ganti saja. Ini kenapa jadi pangkat ya? Nih. Bentar. Ini ya.
Maka di posisinya dibalik aja ya. Nah, nih. Maka X sama dengan Y aksen, Y sama dengan X aksen. Ya, tinggal diganti aja posisinya. Maka ini diganti aja. E aksen sama dengan sama dengan 2 kali Y aksen ditambah 2 ya. Nih. Ditambah ya, karena sini tambah 2. Kita tambah 2, maka jawabannya X sama dengan 2Y ditambah 2 ya. Nah, jika tidak ada jawaban lagi, coba kalian pindah ruas saja ya. Nah, misalnya 2-nya dipindah ruas ke kiri, jadi kurang ya. Maka misalnya 2Y sama dengan X kurang 2 ya. Nah, kalau tidak ada lagi, ya mungkin ini 2 dikali Y ya. Ini kali dipindah jadi bagi, angka 2-nya dipindah jadi bagi ya, atau juga ditulis Y sama dengan 1/2 dikali dengan X kurang 2 ya. Ya, atau kedua ruas kali setengah ya, 2Y kali setengah, hasilnya Y setengah dikali X kurang 2 ya. Nah, seperti itu. Ya, tinggal kalian pindah ruas saja. Kalau kali dipindah jadi bagi, bagi dipindah jadi kali ya, kedua ruas ya, everyone. Seperti itulah jawabannya. Ya, dilihat kalau ada pilihan yang sama, maka jawabannya yang itu. Selanjutnya Bapak akan bahas soal nomor 4 ya, everyone. Silakan dilihat. Bahwa nomor 4 persamaan peta kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3 adalah ya ini faktor skalanya 3 ya. Boleh saja nanti pecahan ya everyone. Sama saja, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, misalnya titik X, Y, ya, everyone, dicerminkan terhadap ini ya, pencerminan pertama terhadap sumbu X dulu ya. Itu menghasilkan bayangan X min Y ya. Ya, ini rumusnya ya dipelajari lagi di tingkat yang ke-9 atau yang lebih tinggi ya everyone, karena ini sangatlah bermanfaat untuk pelajar ya everyone. Kemudian dilatasikan dari bayangan ini dilatasikan terhadap faktor skala ya ini. Kita kalikan dengan 3 ya, maksudnya dilatasi. Kita kalikan dengan 3 ya everyone. Jadi ini sama-sama dikali 3. 3 kali X, 3X ya everyone. Maka menghasilkan 3X min 3Y ya. Are you understand everyone? Ya, ini ternyata pencerminan pertama tadi X aksen, pencerminan kedua disimbolkan dengan X aksennya 2 kali ya everyone. Sehingga bayangannya ini. Karena yang ditanya maka persamaannya apa? Kita bahas sama-sama ya everyone. Dari mana dulu? Sumbu Y ya. Ini ya, titik Y. Ini titik Y ini ya.
titik ordinat ya. Titik ordinat Y, cerminan 2 kali atau Y aksennya 2 kali itu min 3Y. Kita ingin cari nilai Y-nya, maka ini ya, 3 ini kali dipindah jadi bagi ya. Maka Y sama dengan sepertiga kali Y aksen ya. Atau ya ini sepertiga ya. Atau Y dibagi dengan min 3. Bukan sepertiga ya. Ini min 3 min sepertiga ya. Ini karena negatif ya. Nah, ini hubungannya kali dipindah jadi bagi. Ya, everyone. Maka ini hasilnya begitu juga untuk titik absid ya namanya, titik absid X, titik absid X, aksen 2 kali, tadi hasilnya 3X ya. Itu karena dipindah ruas ya. Maka X-nya itu sama dengan sepertiga. Nah, ini baru positif ya, everyone. Sepertiga X aksen ya. Tinggal kalian gantikan dengan persamaan ini ya, everyone. Nah, gantikan ini. Substitusikan ini X sama dengan sepertiga E aksen. Begitu juga dengan Y sama dengan min sepertiga ya. Karena dia min sepertiga, boleh kalian tulis ya. Ini persamaannya ya. Y-nya kita ganti langsung dengan ini. Ya, ini min ya, ada minnya. Begitu juga X-nya ini. Bapak ganti dengan ini. Buka kurung, tutup kurung ya. Dipangkatkan, ini buka kurung, dikali ya, ini hubungannya. Ya, karena supaya hilang 3-nya ya, per 3 ya, sama-sama ini semuanya dikali 3 ya. Min sepertiga kalikan 3 semuanya. Kalikan 3 semua ruas kiri dan kanan ya. Berarti min sepertiga dikali 3 itu adalah min 1Y atau ditulis min Y ya. Kemudian min Y aksen atau min Y saja ya, karena langsung saja jawabannya. Kemudian sepertiga kali 3 ya. X ini ya, kok kali 3 ya, seharusnya langsung dikali 9 ya. Kenapa dikali 9? Karena min sepertiga X pangkat 2, nanti min sepertiga kali min sepertiga hasilnya kan 9, kalikan 9 langsung. Ya, kalau dikali 9 ini jawabannya min 3 ya. Boleh kalian kalikan 3 dulu atau kali 9 langsung ya. Ini sepertiga X pangkat 2 artinya sepertiga X kali sepertiga X ya. Sepertiga kali sepertiga 1/9 X pangkat 2. Jadi jawabannya X pangkat 2 ya, karena dikali 9, sama-sama dikali 9. Kemudian tandanya kurang ya, everyone. Dikurang dengan dikali 9 tadi. 3 kali sepertiga hasilnya 1 ya. 1X kali 9 jadi 9X ya. Nah, karena positif kali negatif, negatif juga ya, ditambah 2 dikali 9 hasilnya 18. Jadi jawabannya ini, everyone. Ya, ini jawabannya. Bayangannya ini. Jika tidak ada jawaban, boleh ditulis jawabannya.
Tinggal dipindah ruasnya min 3, mungkin dipindah ruas ke kanan, jadi Y sama dengan, jadi pecahan ya. Ya, kadang tidak ada jawabannya. Dia ternyata jawabannya adalah pecahan. Ya, sama-sama dibagi min 3 ya. X pangkat 2 dibagi min 3 berapa? Min sepertiga ya. Sepertiga min sepertiga X pangkat 2, kemudian min 9X sama-sama bagi 3 ya. Semuanya dibagi min 3 ya, min 3 dibagi min 3. Min bagi min jadi positif 3X ditambah dikurangnya 6. Coba dilihat kembali, min sepertiga, ini 3, ini min 6 ya everyone. Ya, tinggal kalian pindah ruas saja kalau jawabannya belum ada ya everyone. Oke, Bapak lanjut soal yang lanjutannya everyone. Nomor 5 ini tentang kombinasi lah ya. Nomor 5, seorang peserta didik diminta untuk mengerjakan 8 soal dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Banyaknya jawaban yang dapat diambil peserta didik adalah jawab ya. Kemungkinan ya ditulis kemungkinan. Ya, dari 1 sampai 5, nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu wajib dikerjakan. Sementara soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 itu dipilih 3 soal lagi ya. Tadi 5 soal sudah dijawab, tinggal 3 ya, supaya 8 soal dijawab oleh peserta didik, wajib pilih 3 ya. Boleh saja ada yang pilih 6, 7, 8, atau 6, 7, 9, atau 6, 8, 10, atau 7, 8, 9. Kira-kira ada berapa pilihan yang berbeda? Ya, boleh digunakan dengan rumus kombinasi, karena kenapa kombinasi? Karena angkanya tidak boleh sama. Maksudnya, siswa itu mengerjakan nomor 1 itu kerjakannya tidak boleh nomor 1 2 kali ditulis. Nomor 1 dengan nomor 2 sama soal, padahal nomor 1 itu soal nomor 1 ya. Begitu juga nomor 6 tidak boleh dikerjakan 2 kali ya. 6, nomor 6 dengan 27 ditulis 2 kali ya, tak boleh. 6, 7, 8 gitu, itu berbeda ya, itu dinamakan kombinasi, tidak ada angka yang berulang atau nomor yang berulang. Karena ini ya, dilihat ini kenapa 5, karena ada 5 soal yang sudah wajib dikerjakan, 10 dikurang 5 hasilnya 5 ya, di sini 5. Kenapa 3 sini? Karena tadi 5 soal wajib dikerjakan, tinggal 3 soal yang belum dikerjakan ya everyone. Maka kombinasi ini ya, 3 yang wajib diambil dari 5 ya bacanya. Itu rumusnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial ini ya. 5 dikurang 3 faktorial. Ini rumus ya. Rumus kombinasi harus diingat ya, 5 dikurang 3 yang di sini dikurang ini, kemudian ditulis 3-nya ini wajib diingat. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, sampai kali 1 ya. Semuanya bentuknya sampai kali 1 ya everyone. Ini artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 3 kali 2 kali 1 boleh ya.
Atau ini 5 kurang 3 hasilnya 2 faktorial, artinya 2 faktorial ini 2 kali 1 dikali dengan 3 faktorial. Menghasilkannya boleh kalian coret ya everyone, sama-sama disederhanakan. Jadi 5 kali 4 hasilnya 20 dibagi dengan 2 ya everyone. Ini ya, sama-sama bagi 3 faktorial hasilnya adalah 1 ya. 5 kali 4 kali 1, 20 dibagi dengan 2 kali 1 atau diper 2 jadi 10 cara. Jadi kemungkinan ada 10 cara yang berbeda yang bisa disusun ya. Boleh saja 6, 7, 8 mungkin. 7, 8, 9, 8, 9, 10 yang 3 soalnya gitu ya. Ternyata bisa disusun sebanyak 10 cara ya everyone. Ya kalau soalnya cuma ada 10 ya. Dipilih yang 5 tadi sudah wajib dikerjakan, 3 pilihan. Berapa yang dapat disusun supaya berbeda. Bagaimana dengan soalnya lebih dari 10 gitu. Kita gunakan rumus itu ya.